dijelaskan dengan cara lebar. Tapi yang jelas hanya fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah dan wa yas'aluna ka'anil makhid kul wa adza fa'tazilun nisa bil makhid. Tidak disebutkan. Dalam hadis juga tidak disebutkan dengan cara detail. Maka untuk hukum yang ketika di dalam hadis, di dalam syariat tidak ada, maka dikembalikan kepada uruf. Uruf itu yang wajar, yang biasa, yang terjadi, kebiasaan yang terjadi, adat. Makanya dalam hal ini para ulama telah terjadi berbeda pendapat. Untuk Imam Syafi'i menegaskan bahwa khaid itu minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari 15 malam. Kalau menurut Imam Abu Hanifah maksimal 10 hari 10 malam. Beliau melakukan semacam ini berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, walaupun tidak keseluruhan orang manusia dan tidak lebih banyak yang diteliti daripada yang diteliti. Tidak lebih banyak yang diteliti daripada yang tidak. Yang diteliti hanya sebagian kecil, sehingga yang mengakibatkan zon tidak sampai yakin. Sedangkan zon itu sudah dapat dijadikan pijakan manakala tidak ada hukum yang qat'i yang jelas. Nah, yang dikehendaki 1 hari 1 malam karena sudah menjadi patokan 1 hari 1 malam itu yang maksudnya adalah 24 jam. Walaupun mengeluarkan darah selama 15 hari 15 malam lamanya, tapi dalam 1 hari keluarnya hanya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ketika dijumlah total hanya 15 jam, maka tidak bisa disebut dengan darah haid, balik disebut dengan darah fasad. Yang wanitanya disebut dengan sakit haid. Sakit haid itu jenenge mustahadah. Akan tetapi mustahadah di dalam darah yang kurang dari 24 jam ini tidak sama dengan mustahadah orang yang mengeluarkan darah terus menerus melebihi 15 hari 15 malam. Kalau yang mustahadah mengeluarkan darah lebih 15 hari 15 malam dengan non stop, itu nanti hukumnya terbagi menjadi 7. Kira dijelasno panjang. 7 itu ada mubtadi'ah, mumayyizah, separuh haid bisa membedakan. Ada kalanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah, orang yang biasa yang baru pertama haid tapi tidak mampu membedakan mana darah kuat dan darah lemah. Ada yang mu'tadah mumayyizah, sudah biasa haid dan bisa membedakan darah kuat dan darah dhaif. Ada kalanya muqtadah ghairu mumayyizah, sudah biasa haid tapi tidak bisa membedakan darah lemah dan darah dhaif. Lah sing ghairu mumayyizah itu terbagi lagi, ada kalanya zakiratun li adadiya qadron wa waqtan. Nomor 5. Zakiratun li adadiya qadron wa waqtan, ingat kebiasaannya baik lamanya dan waktunya. Ada kalanya muqtadah ghairu mumayyizah, nasiatun li adadiya qadron wa waqtan, biasa haid tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, lupa berapa lamanya, dia ada dia.
kodron, tapi lawatan waktunya tidak lupa, mulainya tidak lupa, tapi lamanya lupa. Yang terakhir, yang nomor 6, lupa mulainya, tapi tidak lupa lamanya. 15 hari mulai dari awal bulan sampai 15, atau 15 sampai 2, sampai 30 apa 2 sampai 17 dan seterusnya. Ini macam-macam tanda mumayyizah. Garis besarnya di dalam masalah haid yaitu manakala seorang wanita sudah berusia 9 tahun atau kurang, tapi kurangnya tidak sampai 16 hari. 16 hari itu waktu yang digunakan untuk, yang cukup untuk digunakan suci dan haid. Karena haid itu minimal 1 hari 1 malam, suci maksimal 15 hari 15 malam. Nah, waktu yang bisa mengumpulkan haid dan suci yaitu 16 hari. Andai kata 9 tahun kurang 15 hari kurang sedikit sudah, 16 hari kurang sedikit itu saja sudah darah haid. Kalau kurangnya itu 17 hari, yang 1 hari tidak bisa disebut dengan haid. Itu bagi wanita. Lalu ketika wanita itu sudah berusia segitu kok mengeluarkan darah, dengan mengeluarkan darah sudah harus berhenti melakukan aktivitas yang mestinya diwajibkan bagi orang suci dan haram melakukan aktivitas yang diharamkan bagi orang yang haid, walaupun belum jelas haidnya. Dan ternyata setelahnya keluar, sebelum 1 hari 1 malam mampet, keluar 3 jam terus mampet. Nah ini tetap kalau sudah mampet, dia diwajibkan melakukan kewajiban orang suci. Halal melakukan apa yang telah dihalalkan oleh orang suci. Cuma karena keluar darah tadi tidak sampai 24 jam 1 hari 1 malam, berarti tidak bisa, masih belum bisa disebut dengan darah haid, sehingga tidak perlu mandi. Cukup wudu dan wakwi. Wakwi. Ayo. Nah, kalau ternyata mampet aku setelahnya setelahnya 24 jam kok mampet, darah keluar setelahnya 1 hari 1 malam mampet, maka dia wajib mandi dan melakukan aktivitas yang telah dilakukan oleh orang suci, semuanya bebas. Lalu mampet cuma 3 hari keluar lagi, maka aku misalnya 1 hari keluar dan malam, terus keluar aku mampet 3 hari 3 malam, keluar lagi 10 hari misalnya, maka haidnya itu 14 hari 14 malam. Haidnya 14 hari 14 malam, berarti mulai mampet, mulai haid, mulai keluar darah lagi sudah dilarang lagi oleh orang, apa yang dilarang bagi orang haid. Dan dalam 3 hari mampet itu disebut dengan, ada 2 pendapat, ada yang mengatakan qaul lakti, ada qaul sahbi. Qaul lakti itu sudah dihukumi suci, yang sehingga umpama dia itu puasa tidak wajib mengulang, walaupun akhirnya haid. Kalau sholat memang nggak ada sholat mengulang di dalam Al-Quran. Itu namanya qaul lakti.
Ini nanti bisa digunakan solusi bagi wanita yang biasanya haid, kemudian untuk melaksanakan tawaf terus menggunakan pil tuntas. Supaya untuk mendapatkan waktu tuntas itu saja cukupnya tawaf, karena tawaf ifadah misalnya kan repot. Lalu setelahnya tawaf kok keluar lagi, ya sudah, ini tidak apa-apa, ini kau lagi sah tawafnya. Tapi kalau sahbi tidak dianggap. Jadi yang mampet tadi di antara dua darah, jadi masih keluar 1 hari, terus mampet 3 hari, terus keluar lagi 10 hari. Yang 3 hari ini ya dihukumi haid. Yang sehingga ketika puasa nggak sah, walaupun tadi sudah puasa tetap wajib qadha. Kalau tawaf ya tidak sah. Ini kalau sahbi. Tapi yang utama itu kau lakti. Lalu sudah kumpul bojone ya ora apa-apa, iso dipaleni neh. Enggak masalah. Dosa ya ora, dosa. Wong suci kok dosa. Kok dosa ya enggak masalah. Tapi berlaku kau lakti dan kau sahbi ini hanya di dalam bab ibadah yang urusannya sholat dan puasa atau haji, tidak di dalam iddah. Kalau dalam iddah sudah semuanya ulama konsensus itu tetap dihukumi haid, tidak dihukumi suci. Paham Bu? Ini ibu lah bapak-bapak ya orang paham, orang masalah. Nah, angge ibu-ibu orang bapak-bapak kan murah. Nah kalau tadi itu setelahnya 3 hari mampet terus keluar lagi 3 hari, terus mampet, biasanya mampetnya mandi lagi, betul. Mandi lagi. Nah, selama-lama dia ya kalah lagi gitu aja. Nah, kemudian kok belum 15 hari keluar lagi ya haid lagi itu aja. Nah, selah-selahnya yaitu disebut dengan, yaitu ada berdua pendapat tadi, ada qaul lakti dan qaul sahbi. Kemudian kaidah di dalam muqtadah yang ghairu mumayyizah sing nasihatun li adatiha, yo kalau zakiratun, kalau tahu adatnya, misalnya ada seorang wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari non-stop, padahal sudah biasa dan tahu kebiasaannya dan waktunya, maka cukup mengekor kebiasaan. Kalau biasanya itu 7 hari ya haidnya 7 hari, kalau 8 hari ya 8 hari. Itu kalau memang tertib. Kalau kebiasaannya tidak tertib, kadang 7, kadang 9, kadang 8, kadang apa, maka cukup disamakan dengan haid yang paling akhir. Disamakan dengan haid yang paling akhir. Kalau lupa, di dalam ketika lupa, maka pada waktu yang dimungkinkan haid diharamkan untuk melakukan apapun. Yang mungkin haid mungkin suci, bukan mungkin mampet, mungkin haid mungkin suci, ya diharamkan apa yang telah dilakukan oleh orang haid, tapi diwajibkan apa yang telah diwajibkan bagi orang suci, yang sehingga wajib sholat tapi nggak boleh kumpul dengan suami karena mungkin haid, wajib sholat tapi karena mungkin suci. Namun di dalam sholatnya karena masih mungkin suci, jika mungkin haid, hanya diperkenankan untuk membaca
bacaan yang wajib doang. Tidak boleh membaca bacaan yang sunat, misalnya baca surat tidak boleh, tapi yang Fatihah saja. Seperti halnya orang yang jima, orang yang junub, setelah junub tidak menemukan air, tidak menemukan debu, untuk wudhu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Ini kan sholatlah mak pagi di tahuran. Kalau dalam Fathul Qorib dikatakan wa amma faqidu tahuraini fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adah. Orang yang tidak mendapatkan alat sesuci dua alat sesuci, karena alat sesuci itu hanya dua menurut mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu satu air, kedua debu. Lain kalau kita melok, Imam Malik akan selalu menemukan, karena Imam Malik itu tayamum tidak harus dengan debu, tapi tayamum dengan bumi. Nah, maka apa saja yang ada bumi itu, yang apa saja yang ada di bawah itu namanya bumi. Maka kalau Imam Malik masih semuanya orang ketika tidak menemukan air masih bisa tayamum, karena tidak mungkin bumi itu hilang kecuali kiamat. Nah, berarti dia kalau bumi itu apa yang di bawah seperti kayu itu bisa digunakan untuk tawaf, tayamum. Kemudian batu, apalagi kerikil itu ya apa itu di bawah itu apa aja. Selama belum dimasak, kalau sudah dimasak itu tidak ada kejelasan. Sehingga para ulama sekarang kontemporer telah terjadi perbedaan pendapat ketika sudah dimasak. Semisal debu sudah dimasak menjadi besi, pasir sudah menjadi besi, ini apa masih dihukumi bumi apa enggak? Kalau lihat tempatnya di bawah kan termasuk bumi, tapi kan masih belum asli tadi orang ini. Nah, akhirnya itu terjadi perbedaan pendapat. Itu diantaranya. Nah, bagi orang junub yang semacam ini diperintahkan untuk sholat karena darurat, maka dia diperbolehkan hanya membaca surat Quran yang wajib saja, yaitu Fatihah. Tidak boleh membaca surat. Kenapa? Karena sesuatu yang diperbolehkan disebabkan darurat itu dibatasi hanya sekedar daruratnya saja. Wa kullu ma ubiha lid darurat ikutir bi qadriya ala dawamil muqtadir, segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat maka hanya sebatas darurat. Berarti yang bolehkan membaca Quran darurat ya yang batas wajib saja, Fatihah saja. Untuk surat enggak darurat karena enggak diharuskan, enggak menjadi persyaratan sholat. Maka ya enggak boleh baca Fatihah. Dan niku globalnya, globali khat, dan tidak wajib mandi kecuali pada waktu yang mungkin khat, mungkin mampet. Mungkin mampet. Contoh muqtadah yang sudah biasa khat tapi lupa dengan mulainya, namun ingat lamanya. Lek khat ku biyen iki 5 hari, tapi mulainya kapan saya nggak tahu. Yang jelas tanggal 5 itu pas khat. Kok roh ya pokoke pas 5 nika bojone teko pas gak iso nglayani mergo khat ngono ae. Cuman nggak tahu apa mulai tanggal 1 sampai 5
tanggal 2 sampai 6, tanggal 3 sampai 7, tanggal 4 sampai 8, apa tanggal 5 sampai 9, tidak tahu. Loh, orang yang seperti ini ketika hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 ini memper head, memper suci. Artinya sampai 4 hari. Memper head, memper, tapi gak memper mampet. Mungkin head, mungkin suci. Karena mungkin head, mungkin suci, dia gak perlu mandi, tapi diharamkan apa yang diharamkan orang head, diwajibkan apa yang diwajibkan orang suci. Pas tanggal 5 dia yakin head, berarti berhenti. Untuk tanggal 6 mungkin mampet, mungkin belum. Maka tanggal 6 ini sampai tanggal 9 dia setiap waktu wajib mandi. Jadi rotok rincik, setiap waktu mandi. Kecuali kalau memang dia itu tahu, ingat dulu itu mandinya maghrib, berarti setiap maghrib 4 hari itu mandi. Nanti tanggal 10 yakin suci sudah sampai tanggal 30. Terus pada di warune. Nah, sampai kapan? Sampai waras. Nah, kalau nggak sembuh bawa nambah jelani. Cek disumpeti. Lagi. Nah, ini kan anak sumpetian itu ning riku lan gak mari-mari ngoten. Nah, cuma biasanya orang yang mustahadah itu karena stres, biasanya pikirannya kalut. Karena baru putus cinta, ya kan gini ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan istighadah. Sing lanang gak mulai-mulai bisa istighadah. Maisatan dongka, maisai seret. Nah, itu juga bisa stres dan lain-lainnya. Itu biasanya terjadinya istighadah itu disebabkan pikirannya tidak rileks. Bagaimana rileks dari bujur atau protokol ini ya? Yo le ora. Lah ya digawa kuntilanak lho repot ngene. Nah niku lho ngene. Kemudian ketika ada faedah atau harna, Tadi dikatakan tidak boleh hubungan itu sampai dengan mampet. Kalau belum mandi bagaimana? Walaupun mampet, kalau menurut Imam Syafi'i ketika belum mandi tetap nggak boleh. Nah, kenapa? Karena ada ayat seterusnya faidatato harna fatuhuna lek wis suci wis adus ya silakan garapen. Tapi min haitsu amarakumullah, dari tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah, dari tempat atau jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Min itu bimana fi min kaulani. Yang pertama tidak dimulai dari tempat yang telah diperintahkan Allah. Ai jihad alati tantahi lamauti ilhad. Atau bimana fi, ya ini panggonan. Aina hadukum anhu fil khat. Maka fatasilun nisa fil makhid. Jawilah wanita dalam keadaan haid. Kemarin saya katakan kalau menurut Abu Hanifah yang penting mampet walaupun belum mandi tidak masalah. Penjabarannya saya jelaskan sudah panjang lebar, yaitu ketika ada syarat, ada istisna, ada sifat,
apabila menunjukkan apabila ada sifat syarat dan istisna itu menurut Syafi'i, Imam Syafi'i tidak ada akan menjadi mafhum, yang berarti sebaliknya nggak boleh. Kalau menurut Abu Hanifah tidak ada mafhum. Beberapa contoh kemarin saya katakan. Kemudian kenapa Imam Syafi'i di situ kok menyebutkan hanya boleh kalaupun belum mandi gak masalah, terus sebutkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Suci itu karena Allah Ta'ala mencintai kepada orang suci. Tapi jelas innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku seneng kepada orang tobat. Perlu kita ketahui bahwa orang itu tidak bisa dikatakan tobat kecuali setelah maksiat. Tidak bisa dikatakan tobat kecuali setelah maksiat. Makanya Sayyidina Umar itu disebut dengan taibin, orang yang tobat karena baru kekufuran, lari kafir. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa dikatakan taibin karena belum pernah maksiat. Jadi setelahnya dua blek terus ini api, itu namanya taibin. Kalau nggak pernah dablek sama sekali nggak bisa disebut taibin. Taibin maknanya balik kok. Nah, dari sini kita sangat paham bahwa karena tobat itu setelahnya maksiat, berarti maksiat itu ada harapan mendapat titel taibin. Lah taib kalau tawabin niku wong kang akeh tobaté. Lha sing fa'alun amif alun afa'lu bi kasratin an fa'ilin badilu. Bi kasratin fa'ilu an fa'il badilu. Nah, disebut dengan mutatahhirin, dengan tawabin, banyak tobatnya, berarti wong sing akeh sing tobat. Yang tobat itu mesti barusan melakukan maksiat. Nah, syaratnya tobat itu kalau dari hakullah rukunnya ada 3, syaratnya ada 3 rukun. Kalau hakul adami ada 4. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarkizan bima waqa'a wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far awa kamila. Rukune tobat ana 3 dalam hakullah. Hakul ada ditambah 1 dadi 4. Apa 1? Nadamah. Nah, ini at-tadmu taubatun. At-taubat innama taubatu an-nadam. Taubat itu yang paling pokok penyesalan. Nah, makanya kalau orang yang mengatakan tak perlu kau sesali, tak perlu kau tangisi, berarti kau sudah tobat itu. Sudah suratan jarinya misalnya. Itu mata binatang mati. Nomor 2 harus muqli'ah. Tapi yang perlu diketahui juga kata nadamah niku penyesalan disebabkan takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau penyesalan bukan karena takut kepada Allah, ya nggak bisa disebut dengan tobat. Contoh judi, terus kalah, pirang-pirang kewetun, nah potong main ini. Nah ini penyesalannya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kalah. Ini nggak bisa disebut dengan tobat. Nah ini. Berarti nadamanya ini karena takut kepada Allah. Itu perlu juga menjadi.
Bukan sekedar orang yang menyesal terus jalani tobat enggak. Mari gak nempeling, waduh ketun orang nempeling ya ini. Ketun tempeling ini aku maraman penjara ini nah, itu gak tobat itu namanya. Kedua harus mukliah, berhenti daripada perbuatan tobat, perbuatan dosa. Menyesal kok tapi terus saya nggak sah. Nomor telu wa bi azmi tarki dan bi mawaqa tidak akan berjanji tidak akan maksiat lagi. Bukan berarti tidak akan mengulangi lagi, enggak. Tidak maksiat lagi, tidak melanggar lagi. Karena kalau ditafsir, kalau dimaknani dengan tidak mengulangi lagi, orang-orang yang tidak bisa mengulang nggak bisa tobat. Contoh seperti orang yang zina kemudian hamilnya sudah putul, kan nggak mungkin akan mengulang lagi. Nggak usah janji, memang nggak akan mengulang ya. Nah, ini nggak bisa tobat. Nanti tobatnya bagaimana? Tobatnya orang yang sudah putul ini janji tidak akan maksiat lagi, tidak akan melanggar lagi. Makanya kalau ada anak-anak pesantren melanggar misalnya delok film atau pacaran, nah ketika pacaran ditangkap karo keamanan, ini jangan kapok, gak akan ngulangi lagi. Gak akan pacaran lagi, tapi gak akan melakukan sesamanya pacaran, berarti semua larangan, bukan hanya pacaran saja. Pelari pacaran tapi ganti nyolong, ganti apa lu kurang tobat lu saking pacaran, tapi liane daerah itu gak disebut dengan tobat. Demikian pula orang yang asalnya perampok terus dia sudah lumpuh, ini kan nggak bisa tobat kalau memang tidak mengulangi lagi. Karena apa? Dia tidak akan mengulang sudah lumpuh. Tapi yang dimaksudkan tidak mengulang itu tidak mengulangi pelanggaran lagi, tidak mengulangi sesamanya kemaksiatan itu. Itu yang dimaksud bi azmi tarki dan bi mawaqa'ah. Kemudian untuk hakul adami ditambah lagi wabaruatan mingkuli hakil adami harus minta halal, membebaskan. Nah, dalam membebaskan itu ada dua cara, bisa dengan membayar, berarti menyerahkan tanggungannya. Kalau dalam kisah dia menyerahkan dirinya untuk dikisas, atau dengan cara minta halal, kayak sebaliknya tapi minta halal. Maafnya akan maafkan aku ini atas segala kesalahanku. Ini yuk termasuk istighlal atau termasuk baroah kalau dihalalkan. Dan orang yang menghalalkan dari hakul adami tidak wajiban, hanya sunat karena tabarruk. Misalnya ada orang mencuri barangnya panjenengan terus jalur halal, kata halal no problem. Tapi hanya ketika panjenengan tidak menghalalkan, itu tidak mendapat pahala dari Allah. Hanya kebaikan mereka akan ditransfer datang panjenengan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha wa man afa wa aslaha wa ajru ala Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Pembalasan kejelekan adalah sama dengan kejelekan yang dilakukannya. Tapi wa man afa wa aslaha, siapa yang mau mengampuni dan damai, fa ajru ala Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini syaratnya papat niku. Nah, kemudian dari syarat 4 yang tabriyah itu masih ditafsir lagi. Dosa yang hubungannya dengan adami itu ada 3.
satu urusan harta, kedua urusan irdun, harga diri atau kehormatan. Bahasanya orang sekarang nama baik. Nama baik, harga diri. Yang keempat nafsun, nyawa. Kalau nyawa sudah jelas, yaitu dengan cara yang disebutkan yaitu kisos. Kalau memang sengaja, kalau tidak sengaja ya jihad. Yang dalam ayat dulu sudah disebutkan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidina fiha. Terus karo wa man tada alaikum fa'tadu alaihi misli ma tada alaikum wattaqullah wa la ta'tadu wattaqullah. Harus dibalas sesuai dengan alamnya. Walil jiruhi kisos. Terus walil kisos di hayatun nanti kisos. Tapi tidak keharusan kisos. Enak dimediasi aja. Kalau di dalam kalau tidak sengaja, kalau pembunuhan, wajibannya adalah diyat. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliya. Kalau kafaroh semuanya pembunuhan yang baik sengaja atau tidak itu ada kafarohnya, kecuali yang diperintahkan, yang jawas. Seperti al-kuju itu gak wajib bayar kafaroh. Jadi orang naik motor nabrak uang mati, ini wajib bayar kafaroh. Kafaroh ya adalah idku raqabatin mukminah. Kalau tidak ada dalam tidak mampu memerdekakan karena tidak ada, harus ya musyahraini mutatabi'an, puasa 2 bulan terus menerus. Kalau tidak ada bait amusiddina miskinah, memberi makan 60 orang miskin, dalam setiap miskin 1 mud. Itu sengaja atau tidak nih? Enggak. Kalau sengaja, angkuhan kafaroh itu untuk melebur. Kalau sengaja, menurut Imam Syafi'i tetap wajib bayar kafaroh. Terus dikisas wajaza'u jahannam. Kalau menurut Abu Hanifah, apabila disengaja tidak ada kafaroh, tidak ada kafaroh, yang ada kisas. Kalau tidak dikisas ya dengan diyat. Kenapa kafaroh itu melebur? Nah, lebur itu dispensasi. Nah, karena dispensasi yang bisa dilebur itu, dosa-dosa yang bisa dilebur itu yang mendapat dispensasi, yang tidak sengaja. Yang sengaja gak dapat dispensasi karena firman Allah, famanir turra ghairu baghin wala adin fala ismaleh. Wong sing tidak bisa menghindar bagi orang luput itu tidak berdosa dengan catatan ghairu baghin wala adin, tidak disebabkan lanjut dan tidak disebabkan melampaui batas. Kalau melampaui batas berarti paling ismun, tetap dosa. Karena dosa gak kena dilebur dengan kafaroh. Nah, cara Abu Hanifah itu kamu bisa dilebur dengan kafaroh. Di Imam Syafi'i gampangane wong tidak sengaja saja wajib kafaroh, apalagi yang sengaja. Mboten dikiasna sing sengaja. Niki sama dengan hadis man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalli idza zakaroha. Siapa yang sholat, siapa yang lupa meninggalkan sholat, disuruh sholat ketika sudah ingat. Itu kan lupa. Kalau sengaja bagaimana? Cara mazhab Imam Syafi'i, mau nggak sengaja saja disuruh qodho sholat, apalagi yang sengaja. Tapi Abu Hanifah, Imam Malik juga enggak ngono.
yang diperbolehkan sengaja, yang diperbolehkan ngodoi itu adalah yang tidak sengaja. Kalau sengaja gak boleh karena mantara kasrat amdan bahwa kafirun jahron. Demikian pula kafaron yang diperbolehkan lebur dosa itu hanya yang tidak sengaja. Paman qatala mu'minan khata'an fatakhriru raqabatin mu'minatin fadiyatum salamatun ila ahliha. Tapi yang sengaja nggak ada. Kalau sengaja langsung paman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha. Jazanya cukup jahannam, maka nggak perlu kafaroh, nggak bisa dilebur. Cara mazhab Abu Hanifah. Lah, gak kena dikias toh. Had itu gak bisa dikiaskan karena had itu adalah ta'abud. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, ta'abud kalau menurut Imam Syafi'i itu bisa dikiaskan. Lah, ini najis berang bisa dikiaskan. Karenanya kalau Abu Hanifah seperti najisnya najisnya celeng itu nggak usah dibasuh 7 kali karena memang nggak ada dalam Quran, dalam hadis ya kalau celeng itu harus dibasuh 7 kali. Yang ada hanya anjing. Lalu menurut Imam Syafi'i dikiaskan, dianalogikan karena celeng lebih jelek dibandingkan asu. Kalau asu diwajibkan basuh kali 7 berarti celeng lebih berhak untuk dibasuh kali 7 dan seterusnya. Kembali dari